Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azmi mahdatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Pemirsa, bertemu lagi bersama kami Fatkur Rahman. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi tetapnya iman, diberi terangnya hati, diberi apapun yang barokah, manfaat, serta selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan menyampaikan hikayah yang berkaitan dengan sifat tawadu. Semoga dengan hikayah ini Allah menurunkan kepada kita semuanya mempunyai hati, mempunyai sifat tawadu, yang dengan sifat tawadu tersebut dapat mengantarkan kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang diangkat derajatnya oleh Allah sehingga mulia, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita awali dari ceritanya dari Ka'ab bin Akhbar, di mana Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa dengan satu pertanyaan. Wahai Musa, kenapa engkau aku pilih sebagai Al-Kalim, yaitu di antara hamba-hambaku yang aku ajak bicara langsung tanpa perantara. Nabi Musa pun menjawab, ya Allah, sesungguhnya Engkau lebih mengerti tentang hal itu. Allah pun berfirman, aku melihat hati para hambaku dan aku tidak melihat hati yang lebih tawadu daripada engkau Nabi Musa. Sehingga engkau aku pilih sebagai nabi yang derajatnya adalah Al-Kalim, yang aku ajak bicara langsung tanpa perantara. Pemirsa, ada 6 makhluk di bumi ini yang karena kerendahan hatinya, yang karena sifat tawaduknya, Allah angkat derajatnya. Ya, yang pertama adalah Allah suatu ketika memberi wahyu kepada para gunung-gunung yang menjulang tinggi, yang besar, yang tinggi, yang kelihatan gagah. Bahwa gunung-gunung tadi diberi wahyu, wahai gunung-gunung, suatu saat aku akan menjadikan perahunya Nabi Nuh alaihissalam beserta para penumpangnya, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, terdampar di antara kalian para gunung. Di antara sekian banyak gunung, seluruhnya menyombongkan diri dan merasa paling berhak untuk disandari perahunya Nabi Nuh tersebut. Tetapi ada satu gunung yang sangat rendah hati, sangat tawadu. Ia merasa tidak pantas. Saya ini siapa kok disandari orang-orang beriman, disandari orang-orang soleh, disandari Nabi kekasih Allah yaitu Nabi Nuh alaihissalam, disandari perahu yang memuat orang-orang mulia. Gunung tadi bernama Gunung Al-Jud. Gunung Al-Jud. Sehingga dengan ketawaduan itu akhirnya ternyata Allah memilih Gunung Al-Jud itu menjadi sandaran perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Gunung-gunung yang lain pun melakukan protes. Ya Rob, kenapa harus Al-Jud? Kenapa harus Gunung Al-Jud yang dijadikan sandaran perahunya Nabi Nuh? Bukan kami-kami yang besar-besar, bukan kami-kami gunung yang tinggi, menjulang tinggi. Bukan kami, tapi kenapa Al-Jud? Dijawab oleh Allah, karena Gunung Al-Jud adalah gunung yang dalam hatinya tidak ada rasa sombong. Karena di hatinya Gunung Al-Jud merasa tawadu. Pemirsa, yang kedua yaitu makhluk Allah yang bernama Gunung Tursina.
Di sini Allah juga berfirman kepada para gunung-gunung, wahai gunung-gunung sekalian, di antara kalian nanti akan dijadikan tempat di mana aku berbicara langsung dengan kekasih nabiku, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Seluruh gunung tadi pun menyatakan diri untuk lebih pantas, merasa lebih terhormat, merasa paling memiliki untuk diinjak dan dijadikan mediasi majelis percakapan antara Nabi Musa dengan Allah. Nah, semuanya gunung merasa seperti itu. Ternyata ada satu gunung yang bernama Gunung Tursina atau Gunung Tur. Ia merasa tidak pantas diri. Ia merasa hanya sebongkah batu tanpa punya kekuatan apa-apa. Sementara yang lain menyombongkan diri dengan kekuatan yang dia merasa punya. Padahal sesungguhnya kekuatan itu dari Allah. Gunung Tursina lah dengan ketawaduannya akhirnya terpilih oleh Allah untuk dijadikan tempat Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap, berdialog dengan Allah tanpa perantara. Selanjutnya makhluk Allah yang ketiga yang diangkat derajatnya karena sifat tawadu adalah ikan. Jadi suatu ketika ikan-ikan itu juga didhawuhi Allah, wahai para ikan-ikan semuanya yang berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar, itu diberitahu oleh Allah bahwasanya suatu ketika kalian para ikan ini akan dijadikan tempat oleh nabiku, yang nabiku itu akan engkau makan dan akan hidup di dalam perut kalian, di antara kalian. Ikan-ikan tadi seluruhnya menyatakan diri untuk lebih pantas ditempati oleh nabinya Allah itu. Dan ternyata betul Nabi Allah yang dimakan ikan tersebut adalah Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga di antaranya para ikan tersebut hanya satu ikan yang karena merasa dirinya tidak pantas, merasa dirinya itu tidak berdaya, karena memang mungkin keburukan atau mungkin kelemahan yang ia punya, sehingga ikan tersebut dari sekian banyak ikan yang diberi oleh Allah kemuliaan untuk melahap daripada Nabi Yunus, dan Nabi Yunus tinggal di dalam ikan tersebut. Pemirsa, yang keempat makhluk Allah yang dimuliakan dan diberi derajat tinggi adalah lebah. Jadi suatu ketika Allah berfirman kepada para hewan-hewan, para makhluk Allah yang bisa terbang, capung, kemudian kupu-kupu, kemudian apapun yang bisa terbang di muka bumi ini, didhawuhi oleh Allah akan diberi suatu yang luar biasa, yang di dalam tubuh makhluk tersebut akan menjadikan obat, akan dijadikan saripati yang insya Allah dapat dijadikan dan dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup. Sehingga burung, kupu-kupu dan semuanya hewan yang bisa terbang itu merasa dirinya yang lebih berhak dan kepedean, merasa dirinya nanti yang akan diberi satu saripati yang akan dapat dijadikan manfaat untuk makhluk hidup di seantero dunia ini. Nah, ada satu yang bisa terbang tapi dia tidak merasa diberi, tidak merasa untuk pantas diberi, tidak merasa akan mendapatkan jatah daripada saripati yang dapat dimanfaatkan makhluk tersebut. Nah, hewan tersebut adalah lebah. Sehingga lebah di saat mempunyai hati yang
tawadu, hati yang merasa tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa, merasa bahwa Allah lah yang maha kuat, Allah yang maha memberi, dan selalu tawakal kepada Allah, maka lebah diberi oleh Allah saripati berupa madu yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup, dapat dijadikan obat, dapat dijadikan apapun yang menjadi kebutuhan dari makhluk hidup yang dapat bermanfaat untuk dirinya. Selanjutnya pemirsa, yang kelima, makhluk Allah yang diangkat derajatnya karena sifat tawadhu'nya adalah baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Ibrahim ditanya, "Wahai Ibrahim, siapakah engkau?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku Khalilullah, kekasihmu ya Allah." Kemudian Allah berganti menanyakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, siapakah dirimu?" Nabi Musa menjawab, "Aku adalah Al-Kalim, orang yang engkau ajak bicara tanpa perantara." Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, siapakah engkau?" Nabi Isa menjawab, "Aku adalah Ar-Ruh yang dapat menghidupkan orang yang meninggal dunia." Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruhnya menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesaran dan kemuliaan yang diberikan Allah. Al-Kalim, Ar-Ruh, seperti itu. Namun ketika pada saatnya Kanjeng Nabi Muhammad ditanya, "Ya Muhammad, siapakah engkau?" Nabi Muhammad menjawab dengan jujur dan yakin tanpa diada-ada. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku adalah yatim, aku adalah yatim. Aku adalah orang yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Aku adalah al-um, orang yang tidak dapat berbicara." Artinya merasa bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah bukan siapa-siapa, tanpa punya kekuatan, tanpa punya kehebatan. Meskipun Kanjeng Nabi Muhammad luar biasa, meskipun Kanjeng Nabi Muhammad luar biasa, meskipun Kanjeng Nabi Muhammad itu diibaratkan, misalkan kita makhluknya adalah misalkan batu atau mungkin semacam apa ya, kerikil, Kanjeng Nabi Muhammad adalah intan berlian. Meskipun seperti itu, tapi Kanjeng Nabi Muhammad itu merasa hambanya Allah yang memang tidak memiliki apa-apa. Akhirnya dengan kerendahan hati daripada Kanjeng Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Kanjeng Nabi Muhammad sebagai hambanya Al-Mustafa, yaitu orang yang terpilih di antara beberapa pilihan. Subhanallah, Kanjeng Nabi Muhammad sangat luhur, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad derajatnya luar biasa, mengungguli yang lain. Saking tinggi derajatnya, sampai-sampai andai kata Allah tidak menciptakan Muhammad, tidak menciptakan Nur Muhammad, maka Allah pun tidak akan membuat cakrawala, tidak akan membuat alam semesta. Pemirsa, yang terakhir, makhluk Allah yang diangkat derajatnya oleh Allah karena sifat ketawaduannya adalah siapapun orang mukmin, siapapun orang yang beriman, orang yang Islam yang beriman, yang senantiasa mempunyai sifat rendah hati, mempunyai sifat tawadu, itu akan diangkat oleh Allah derajatnya, dan itu janji Allah. Ya, itu janjinya Allah. Man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadu hatinya, Allah akan mengangkat derajatnya, dan barang siapa yang takabur, menyombongkan diri, Allah akan merendahkan derajat dan merendahkan kemuliaannya. Pemirsa, kami teringat pesan guru kami. Kita seyogyanya memang tidak boleh menyombongkan diri. Semakin kita banyak pengetahuan yang kita dapat,
ilmu yang kita dapat, pengalaman yang kita dapat, mestinya menjadikan hati ini lunak dan bisa untuk tawadhu. Jadi orang yang tawadhu itu merasa dia tidak punya apa-apa. Guru kami bilang, merendahlah, bertawadhulah sampai engkau merasa tidak ada orang yang lebih jelek daripada kamu. Sampai kamu merasa tidak punya apa-apa. Sampai kamu merasa memang tidak punya daya kekuatan apa-apa. Kalau toh misalkan orang-orang bersimpati kepada kita, pengaruh kita luar biasa, kemudian harta kita melimpah, nasab kita bagus, itu semuanya kita jadikan suatu pemahaman bahwasanya itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan murni kekuatan kita, bukan murni daripada kelebihan kita. Semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, dari 6 makhluk Allah tersebut ternyata derajatnya tinggi, bukan karena hebatnya pengaruh, bukan karena meluapnya harta benda yang dipunya, bukan karena saking banyaknya pengikut dan juga tingginya kedudukan. Karena makhluk yang diangkat oleh Allah mempunyai derajat yang tinggi itu ternyata berangkat dari hati yang lunak, hati yang merasa rendah, hati yang merasa tawadhu, hati yang merasa dia adalah hamba Allah yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Pemirsa, mudah-mudahan ini kita jadikan pedoman hidup untuk lebih bisa evaluasi diri, untuk lebih bisa mengevaluasi diri dan introspeksi diri, agar kita lebih bisa istilahnya itu lebih peka lah, untuk tidak menyombongkan diri dan tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Mudah-mudahan ketawadhuan itu ada pada diri kita, dan mudah-mudahan disertai hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.